Jadi presentasikan. Dibesarkan tulisannya. Itu apa pesannya, Mas? Hmm? Hmm? Dicari coba, dicari kamus atau apa. Hmm? Undefined tidak jelas.
Cuma itu tak penjelasannya? Ya, tidak diterangkan. Tidak diterangkan. Artinya apa tidak diterangkan? Artinya apa? Ada nggak itu? Tidak ada apanya. Berarti Anda mencoba melakukan sesuatu terhadap apa? Coba dilihat program, dilihat errornya. Anda mau melakukan sesuatu terhadap apa? Anda mau melakukan apa ini? Anda mau melakukan sesuatu terhadap apa? Mau melakukan sesuatu terhadap apa? Database. Database. Caranya? Panggil database. Cara manggilnya gimana? Konflik itu cara manggilnya konflik. Yang error gimana sih? Yang error gimana? Yang error gimana? Ya dibuka. Yang error gimana? Itu di mana? Di mana errornya berarti? Sampai buat apa? Kira-kira errornya di mana? Teman-teman yang lain juga mikir ya. Ini coba dipikirkan ya. Jadi ketika ada temannya punya masalah ini jadi contoh gitu. Emang loh, yang error di mana? Anda mau membuat apa itu? Yang mana? Tunjukkan. Reviews. Errornya diffuse-nya. Di sini, di mana? Di sini errornya. Errornya di mana? Hmm? Anda sedang melakukan apa ketika error itu muncul? Anda sedang melakukan apa? Kira-kira teman-teman ada yang tahu jawabannya itu kenapa error? Sebenarnya gampang nih jawabannya. Hmm? Apa? Sangka itu? Hah? Hah? Belum di? Belum ditutup. Ya intinya hubungannya dengan itu, tapi bukan masalah belum ditutup. Anda membuat apa? Kalau terbiasa mungkin tahu, tapi buat orang-orang yang nggak terbiasa, ya kita belajar gitu loh, nyari errornya ini karena apa. Caranya ya, Anda ketika
error itu muncul, Anda sedang apa? Gitu. Anda buat apa? Hmm. Nggak tahu buat apa. Hmm? Jadi aku semua aja nggak tahu buat apa. Hah? Beneran saya tanya beneran loh mas. Ketika buat apa itu? Anda error nggak tahu ketika buat apa. Yang buat siapa? Hmm? Ya ketika sama teman buat apa? Buat banyak hal kan? Hmm? Ini sudah digabung tak ini? Belum Pak. Loh, padahal tugasnya digabung loh. Kalau tugasnya digabung, disuruh gabung terus ternyata nggak digabung, masih terpisah-pisah, berarti nggak sesuai dengan perintahnya tugas. Ada yang belum kerjakan, jadi kalau mau gabung itu belum bisa satu halaman itu. Padahal nggak harus buat halaman loh. Anda nggak harus buat halaman loh. Ya kalau Anda nggak tahu nih, nggak tahu di mana penyebab errornya ya nggak bisa diapa-apakan mas. Anda yang harus tahu kapan kira-kira munculnya error itu, yang melakukan apa. Saya tahu kenapa. Tapi ketika Anda belajar, ya Anda harus tahu nih Anda sedang ngapain. Masa nggak tahu nulis apa itu nggak sadar. Ya jangan gitu dong. Kalau nggak ada dihapus semua mas, di-cut gitu, dipindah, dikerjakan lagi dari awal. Dan gitu tahu, oh, gini, oh yang saya kerjakan ini berhasil, yang saya kerjakan itu ada errornya gitu. Dicoba ulang satu-satu. Nah gitu tahu salahnya gara-gara yang mana. Hmm? Iya, mau lakukan itu. Iya, dipindah itu, di backup, ditaruh di mana, di download atau gimana, dikosongi dulu. Hmm? Iya, terus dikosongi yang di sini dikosongi, yang kira-kira Anda buat sebelumnya apa aja dikosongi gitu. Terus dicoba lagi satu-satu. Apakah kalau saya tambahkan ini error? Jadi berikutnya apa? Berikutnya apa? Jadi nyoba error itu bukan proses yang langsung ketemu errornya gimana. Makanya ada istilah debugging. Debugging itu proses pencarian gitu ya, lokasi errornya di mana, penyebab errornya apa. Dan itu butuh proses yang mungkin lebih dari beberapa tahap. Ya, silakan dicoba. Yes. Jadi semua dalam controller, model, semua. Ini yang sudah Anda buat, boleh yang sekiranya Anda rasa bermasalah. Atau Anda boleh nyobanya adalah dengan dihapus satu-satu. Dihapus, kalau saya hapus ini gimana, kalau saya hapus itu gimana. Asalkan Anda tahu loh ya, ngapus itu bukan berarti misalnya contoh Anda menghapus view-nya, apakah ada efeknya di errornya? Ada efeknya enggak? Efeknya kalau view-nya dihapus ya filenya nggak muncul gitu ya. Itu ya, misalnya Anda mau manggil view namanya adalah home.php. Home.php-nya ada hapus. Yang terjadi apa? Ya malah nggak muncul halamannya kan, malah tulisannya home, ya kan? Nah, nyobanya gimana berarti dipikirkan.
Menurut saya ya amannya ya mulai dari awal. Controllernya, buat controller dulu. Habis controllernya fungsinya apa? Di dalam fungsi ternyata ada modelnya ya jangan dulu modelnya. Satu demi satu dicobanya. Kok tahu saya salahnya apa? Salahnya menurut saya kalau saya lihat dari error kodenya itu Anda belum melakukan upload database. Makanya nggak kenal DB itu apa. Anda mau pakai DB, dolar DB itu, tapi nggak kenal nih sistemnya. Dolar DB itu apa? Makanya error. Tapi ingat, kode yang baik itu bukan kode yang tidak error. Ya, ya. Buat rumah itu nggak asal pokoknya nggak kena hujan gitu, nggak gitu toh. Ya toh. Buat kendaraan bukan cuma asal jalan. Nah, sama buat program juga gitu. Bukan berarti selama nggak error berarti itu adalah program yang baik ya. Tidak. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau masalahnya adalah di slot DB ini solusinya menurut Anda adalah ditaruh di dalam auto load harus ada di slot DB-nya. Bukan. Tak selalu semua program itu butuh di slot DB. Di slot database itu nggak semua. Jadi dipikirkan benar-benar solusinya. Hmm? Anda dihapus itu maksudnya apa? Dihapus apa? Dihapus isinya kayak gini dah. Dihapus filenya semua. Dimulai dari awal. Kira-kira yang Anda pernah buat sebelumnya ketika error itu apa aja? Coba ini satu-satu. Apakah ini penyebab errornya? Penyebab errornya. Ada backupnya. Ya, nanti tinggal dicoba satu-satu. Mulai dari controllernya, motornya. Oke, next siapa? Berikutnya mas? Yang dekat. Jangan lupa connect Google Meet ya biar muncul di rekaman. Muncul mas, geser. Biar yang lain bisa. Boleh di situ di atas boleh. Ini sudah digabung belum mas? Belum. DFT-nya mana mas? Jadi kita coba lihat satu-satu ya.
Yang lain disiapkan ya DFD-nya. Ya. Ditampilkan di Google Meet-nya, Mas. Dipresentasikan di Google Meet-nya. Ya, bisa dilihat teman-teman. Yang Anda tambahkan? Buat yang kritik dan saran. Kritik dan saran. Begitu. Maksud dari kritik dan saran adalah untuk memberi kalau Anda lihat itu panahnya dari sistem ke customer berarti
Penjelasannya kan? Penjelasannya adalah memberi masukan kepada customer, Pak. Sistem memberi masukan kepada customer. Ya, customer memberi Ini panahnya, itu panahnya dari mana ke mana? Yang betul panahnya dari mana? Customer ke sistem apa? Customer ke sistem. Customer ke sistem. Oke, kritik dan saran. Oke. Ya terus gimana yang dibuat? Ini apa? Ini apa? View. Saran. Ini view-nya. Ini apa? View-nya. Ini. Tetapnya gimana? Tetapnya gimana? Tadi di dalam TV jangan lupa informatika setelah apa yang Anda tambahkan tambahi dengan 400 minimal dan mana sih? Dibesarkan. Function titik PHP. Dari mana function titik PHP? Yang mana? Ini. Ini gitu. Isinya apa? Brand, kotak saran, telepon, sekali connect. Ini di dalamnya Function. view. Di dalamnya folder apa? Ini belum dimasukin kode Nitro. Dan terus gimana jalannya? Langsung. Nah, kan di situ yang kita buat. Kita pakai nggak gitu? Kita lihat buat pakai kode Nitro kan? Ini semester berapa sih? 3 kan? Ya. Berarti ngulangin lagi. Ngulangin. Ya itu kan ya nggak gini kan yang kita buat. Ya nggak bisa digabung kalau ini caranya. Duduknya nih. Ya, geser mas. Ya, geser.
akun sing gawe sana. Grup ini. Ini copot dulu. Bisa, oh, bisa. Siapa yang disiapkan? Acak ya manggilnya. Sini. Dekat makanya bisa. Dipresentasikan ya? Belum. Apa internetnya belum nyala? Nggak ada internet sendiri ya, Mas? Ya, pakai orang banyak kan ada maksimalnya. Mas.
Belum dipresentasikannya belum muncul. Google Meet-nya tuh. Safety-nya dulu. Semuanya ya disiapkan ya. Safety-nya. Ini sudah digabung, Mas. Jalan ya, kayak gini. Belum jalan. Harusnya enggak jalan. Belum jalan. Karena masih belum ada nunggu aktivitas yang lain. Saya kan membuat blog riwayat admin ini. Dan nanti tercatat di database. Nyatatnya caranya? Hmm? Besar kan, Mas ya? Dan ini belum jalan. Tahunya sudah jalan atau belum dari mana? Sudah ada aktivitas di Mana contohnya? Ini kan bukan sesuatu yang otomatis dilakukan, loh. Ini sesuatu yang harus dipanggil, loh. Ya. Terus menampilkannya gimana? Lognya ditampilkannya seperti apa? Kira-kira kalau orang mau lihat log berarti harus lihat database. Jadi kalau orang mau lihat daftar barang apa yang dijual di sebuah toko harus lihat database. Hanya untuk pengembang saja. Kira-kira admin nggak butuh berarti ya? Nggak butuh ya? Terus Pak, buat apa? Kalau ada mungkin kesalahan apa
Kesalahan seperti apa? Kesalahan input atau hapusnya. Oke, contoh salah input yang seperti apa? Yang lain disiapkan lah ya, DFD dan lain-lain ya. Iya. Ya, terus salah input yang seperti apa? Seperti apa? Hampir Ya coba diisi gimana isinya. Oh, error itu yang seperti apa? Tunjukkan namanya. aplikasi mana? Hmm. Ini yang lanjut itu. Isinya lo apa, Mas? Isinya itu lo apa? Yang diisi itu diisi. Ya coba diisi. Sekarang nggak otomatis. Sekarang isiin apa isinya? Kalau error itu isinya seperti apa? Terus saya sebagai developer tahu kalau ada yang error dari mana? Saya nih orang developer lagi makan-makan, tiba-tiba tahu saya ada error dari mana? Hmm? Nah, ya buat apa tulisannya? Kalau ada mungkin salah. Sampai menjelaskan nggak di tugasnya sampai? Jelaskan nggak? Tugasnya apa penjelasannya? Untuk apa ya? Singkatnya aja deh, apa?
Apa? Manfaat atau gunanya itu loh. Mbak. Siapa yang maju berikutnya? Ya. Siapa? Dari yang perempuan. Admin yang melakukan apa gimana? Tahunya dari mana si developer kalau ada kesalahpahaman? Developer harus melihat terus ini. Sampai buat program, sampai developer ya, sampai buat program. Terus saya buat dia kasihkan ke yang pesen. Anda harus awasi terus sebagai developer, padahal sampai nggak dibayar. Kasusnya dari database itu, iya. Nah, iya benar, gimana? Caranya terus gimana? Makanya itu gimana ini? Siapa yang mengerjakan ini? Dan bukan gitu. Nanti siapa yang bahkan menjalankan ini loh? Kalau developer ya developer nggak dibayar mau kan mengerjakan. Awasi terus gitu kan. Pakai database lagi. Dari database tahu dari mana yang error mana yang enggak. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Artinya error ini enggak tahu dari mana? Iya, tahu dari mana? Ada tandanya apa nanti di sini? Kalau error tandanya apa? Iya, coba deskripsinya dari mana? Lihat ini kodenya. Deskripsinya diisi dengan apa aja? Kalau error diisi apa deskripsinya? Deskripsi mana? Beda apa? Yang buat siapa kok beda? Tidak ada, Pak. Nah, yang hilang kan siapa? Akhir tinggal di mana? Hilang. Tidak ada. Berarti nggak diisi deskripsi itu.
Nah, terus harusnya di siapa? Kalau error di siapa itu? Aktivitas apa error? Aktivitas itu apa? Nah, iya ngapain? Contohnya apa? Nah, contohnya login, login, menambah data, itu data, menghapus data. Terus errornya tahu dari mana? Teman-teman tahu nggak maksudnya dari yang dikerjakan? Siapa namanya? Mas Idam. Saya nggak paham. Errornya dari mana? Makanya saya tanya. Tahu kalau ada error, tahu dari mana? Tadi kan saya ngomong loh error. Oke, kesalahan seperti apa? Contoh, kesalahan apa? Contohnya, beri contoh. Tahunya pakai item data ini nggak ada dari mana? Berarti ngeliat database apa? Database ini. Database ini tahunya. Nah, database mana? Barang. Loh, saya sebagai developer ternyata harus ngecek database barang gitu. Padahal database tabel barang. Padahal tabelnya ada banyak nih. Udah nggak dibayar, ngeceki semua tabel tuh ada berapa tuh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tabel diceki satu-satu. Dan setelah dicek apa yang perlu dicek nggak tahu, barangnya ada ribuan. Terus yang dicek yang mana? Transaksinya jutaan, yang dicek yang mana? Bukan masalah belum selesai. Saya ketahui belum selesai, semuanya ini belum selesai. Ini masalahnya adalah konsepnya seperti apa. Yang mau dibuat itu apa gitu loh. Saya nggak tahu. Kalau nggak ya jangan diteruskan gitu loh. Kalau nggak tahu apa yang mau dibuat ya jangan diteruskan. Nanti yang lain. Saya belum tahu dari tadi yang dikerjakan itu apa, saya nggak ngerti. Nyari error ternyata nggak dapat error. Yang dicatat aktivitas, dari aktivitas nggak ketahuan apa errornya. Terus saya bingung gitu. Terus yang melihat adalah developer, padahal developer itu harus ngawasi terus gitu, punya tugas untuk mengawasi terus gitu. Ya harusnya ngawasi terus siapa? Siapa yang harusnya mengawasi terus? Nah iya. Oh, bukan yang teman saya belum ngomong. Ada yang perempuan, saya tunjuk ya, yang datang pertama kali ini. DFD-nya saya belum lihat ya, tolong dibuka DFD-nya nanti sama di sini tunjukkan saya DFD-nya yang mana. Sini Mbak. Sini. Mas maju Mas. Maju Mas sini Mas. Sini Mas. Nah. Di meja aja, di meja. DFD-nya dulu Mbak ya. DFD-nya masih jam dulu coba yang mana? Saya tadi belum lihat. Enggak apa-apa, salah itu wajar ya. Salah itu enggak apa-apa. Ini makanya kita betulkan gitu, ada salahnya. Salah enggak ngurangi nilai kok. Cuma kalau salah terus nanti harus diapakan gitu. Berarti harus buat yang lain gitu. DFD-nya dulu, Mbak. Jangan lupa dipresentasikan, Mbak. Di Google Meet. Yang lain juga ya, tolong masuk Google Meet ya.
Full layar. Dipilih layarnya. FD-nya, Pak, FD-nya. Ya, cukup dibesarkan, saya enggak lihat. Yang mana, Mas? Ya, ya yang mana itu? Gimana? Kotanya admin, terus yang mana? Nomor berapa dari atas? Yang ke sistem apa yang ke admin? Ya, yang ke admin apa ke sistem? Log story admin. Adminnya melakukan apa ya? Coba Anda pikirkan lagi, Mbak, itu ya. Nanti Anda namai ya, dikasih kode 3 angka di belakang NIM itu. Tapi nanti dipikirkan lagi itu apa yang dibetulkan jadi apa ya. Soalnya konsepnya belum tahu harus dipakai siapa, yang pakai apa, untuk gunanya untuk apa itu belum jelas. Oke, Mbak. Anda yang mana, Mbak? Pak? Oke. Jangan lupa dikasih NIM ya, Mbak. Oke, panel info reward. Tadi cuma satu berarti ya? Panel info reward itu cuma satu ya? Ke customer gitu toh? Coba dipikirkan, Mbak. Kira-kira panel info reward itu muncul secara sendirinya, tidak ada yang ngatur, apa ada yang memanage? Ada yang ngatur?
Yang ngatur ya. Nah, siapa yang ngatur? Sistem webnya, bukan orang yang ngatur ya. Berarti sistemnya menentukan sendiri barang ini tiba-tiba diskonnya sekian gitu. Dari siapa orangnya? Admin yang ngatur. Padahal admin nggak ikut punya, nggak jualan loh ya. Admin di sini nggak jualan barang loh ya. Bukan. Bukan admin. Ya, siapa berarti? Ya, Emi atau ada nggak di situ? Ada nggak di situ aktor yang punya toko? Nggak ada, dibuat. Ya di situ dibuat. Aktornya dibuat. Aktornya ngapain gitu ya. Oke. Jadi panel info rewardnya itu bukan otomatis ya, ada yang manage ya. Oke, ayo monggo. Nggak usah menunggu, Mbak. Terus lanjut. Saat panel reward ini muncul di halaman konfirmasi. Jadi gini. Saat orang mau check out itu baru dimunculkan info reward. Rencananya saya Jadi gini. Teman-teman yang lain coba pikirkan ya. Kira-kira kalau saya mau buat header, apakah harus tunggu sampai halamannya selesai dulu baru buat header? Apakah header cuma bisa ditampilkan kalau halamannya sudah selesai? Ya, sama. ditampilkan Pak, tapi nantinya kan digabung gitu maksudnya. Ini sudah ada tampilannya, tapi tampilannya saja masih lengkap sama teman-teman yang juga. Nah iya, misalnya Anda buat nih, Anda bagiannya adalah misalnya diskon. Diskon ini dimanage sama toko. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ini belum buat tokonya nih. Masa saya nggak bisa buat diskon gitu berarti? Bisa kan? Nah iya. Nggak usah nunggu dulu gitu. Gimana cara kerjanya? Ini apa? Enggak, ini apa? Controller view. Oke, terus gimana di view-nya? Tampilannya di web gimana? Tadi namanya apa yang Anda buat? Panel reward tadi. Oke, panel reward ya. Saya belum ingat ya. Oke. Panel reward. Database-nya apa namanya? Di tabel namanya apa? Tabelnya namanya apa? Di database nama tabelnya apa?
menyesuaikan sama yang konfirmasi. Hubungannya apa konfirmasi sama yang Anda buat? Soalnya tampilannya satu beda. Oh, ada halaman, halamannya adalah home. Di situ ada barang-barang yang dijual dikategorikan produk untuk bayi yang dijual popok dan lain-lain ya, satu baris itu ya. Ada gambarnya, bisa di scroll ke kanan ya. Itu Tokopedia kan gitu ya. Di bawahnya ada lagi produk elektronik ya. Ada barang-barang yang dijual apa. Kira-kira ada berapa tabel di dalam satu halaman itu yang dibutuhkan untuk membuat satu halaman itu berapa tabel? Jenis yang dijual. Nah ya, halamannya seperti itu tadi. Tentunya halamannya seperti itu. Butuh berapa tabel? Apa? Apa benar seperti itu, teman-teman? Benar seperti itu? Teman-teman, nih. Diam. Butuh berapa tabel? 2 katanya tadi. Siapa namanya, Mbak? Mbak Ayu tadi bilangnya 2. Sesuai kategorinya, kalau ada 2 kategori berarti 2 tabel gitu. Apa seperti itu? Teman-teman, kita belajar tuh belajar mikir loh ya. Hah? Tidak. Berarti gimana Mas Idam? Menurut Mas Idam seperti apa? Bukan, ini tadi yang contoh halaman tadi loh yang saya contohkan tadi loh. Satu, apa tabelnya? Tabel produk. Oke, tabel produk. Itu ya. Di halaman yang sama sekarang, di halaman yang sama ya. Kalau kita sudah login, yang muncul sama nih, tampilannya nggak berubah ya. Tetap seperti itu, tapi di atas ada tulisannya nih. Nama usernya siapa ya. Terus kalau usernya dipilih bisa pergi ke keranjang belanja, bisa ke logout, dan lain-lain yang berhubungan dengan user tersebut. Kira-kira nambah tabel apa enggak? Halaman itu butuh mengakses tabel yang lain enggak selain produk? Tabel keranjang. Tapi keranjangnya belum ditampilkan ya. Cuma dari user bisa pergi ke keranjang gitu. Berarti butuh tabel apa lagi halamannya itu? Tabel user. Ya, tuh. Ada tabel user ya, dalam home ada produk, ada user. Terus ditambah lagi misalnya di situ ada barang itu, di situ ada keterangannya ya. Dijual oleh toko-toko yang recommended ya, ada lambangnya apa, pokoknya ada toko tidak recommended dan toko recommended gitu aja, saya nggak tahu urutannya silver, gold dan lain-lain, saya nggak ngerti ya. Ada tulisannya lah gitu ya, di dalam halaman yang sama gitu. Misalnya toko yang recommended ada centang birunya di barang foto barangnya, oke. Kira-kira butuh tabel yang lain nggak di halaman itu? Hubungannya pada rekomendasi dengan centang biru. Oh gitu. Oke, masuk akal sih, masuk akal. Oke, berarti ada 3 tabel ya satu halaman ya. Dan bisa nambah lagi ya, banyak lagi. Kira-kira kalau membuat halaman itu apa harus satu halaman berarti? Ya, bisa Anda buat halaman berbeda-beda tapi nanti bisa digabung kan gitu ya.
Untuk ini bisa dibuat dulu untuk usernya. Tampilannya seperti ini. Untuk produk-produk yang ditampilkan bentuknya seperti ini. Belum ada tanda centang birunya, misalnya dari bekas centang biru. Terus yang barang-barang bisa muncul centang birunya, itu ada sendiri halaman lain. Tapi nanti bisa digabung jadi satu halaman, jadi home gitu ya. Dan dalam satu halaman ada lebih dari satu tabel ya. Nggak harus satu halaman itu satu tabel ya. Nah, sama tadi Mbak Ayu. Yang Anda buat kenapa harus nunggu tabel yang lain? Saya nggak ngerti. Hubungannya tabel konfirmasi ya? Yang katanya sampai nunggu apa? Konfirmasi kan ya? Nah, apa hubungannya konfirmasi sama ini gitu? Saya nggak ngerti. Nah, ini ya. Dari sini nanti tugas berikutnya sebenarnya ini ya. Sama dengan yang lain. Teman-teman yang lain nanti tugas berikutnya adalah dari DFD yang sudah dibuat itu dijelaskan. Bagian Anda itu buat info reward, buat log dan lain-lain itu cara kerjanya seperti apa? Dijelaskan. Pakai apa? Bocah. Boleh. Tuh. Gimana Mbak I? Cara kerjanya? Jadi nanti kan ini info diskon kan masuk ke dalam halaman check out. Ya, ketika dia mau check out bisa milih gitu ya. Diskon ya. Mau pakai diskon yang mana ya? Oke. Jadi kan sebelumnya itu ke halaman check out, customer itu kan milih barang yang mau dibeli. Jadi barang yang mau dibeli itu nanti benar kata jenengan harus ada daftar dulu untuk menentukan diskon dari barang yang kriteria barang yang mau dibeli diskonnya apa. Hubungannya konfirmasi sama reward ini loh. Nanti pas halaman konfirmasi munculnya halaman reward. Kalau gitu. Ya, tapi nggak harus. Nggak harus nunggu halaman konfirmasi dulu baru bisa ditampilkan. Yang ada hubungannya kira-kira apa ya? Teman-teman bisa bayangkan yang dijelaskan Mbak Ayu tadi. Kira-kira hubungannya reward ini dengan apa justru? Ya? Hah? Harga dari barang. Hubungannya dengan barang itu. Nggak semua barang bisa dikasih reward itu kan gitu. Barang-barang tertentu saja gitu. Jadi di tabel barang perlu ditambahi satu kolom yang isinya entah tentang rewardnya itu ya. Dia bisa pakai reward yang mana. Dan itu bukan dalam satu tabel yang sama ya. Tapi saling berhubungan ya. Tabelnya beda, isinya beda. Jadi ada tabel reward sendiri, tabel barang sendiri. Tapi barang ini punya kemampuan atau bisa orang bisa ngambil reward pakai apa? Pakai reward yang mana? Reward ini bisa diberikan ke barang yang mana? Itu berarti koneksi hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lain. Sama kayak kalau Anda lihat di videonya Informatika A, bagaimana cara melakukan transaksi. Ya jangan nungguan ya. Ini bukan nungguan ya. Ada bisa membuat banyak view di sini ya. Bisa kalau saya mau nyoba Pak, nggak mau digabung dulu, tapi bisa ditaruh di dalam web yang sama. Buat controller yang berbeda. Tapi jangan lupa kalau itu adalah sementara, gitu. Belum sepenuhnya bergabung gitu. Ya. Jadi nanti perlu dipindah dan nanti yang sementara itu bisa dihapus. Ya, disiapkan tabelnya dan lain-lain, Mbak. Cara kerjanya seperti apa? Oke. Aktor itu apa? Teman-teman, aktor itu apa? Ya, aktor itu apa? Definisi aktor itu apa? Orang yang
Itu aktor itu apa? Saya nggak tanya pemilik toko. Aktor itu apa definisinya? Berperan dalam jangan segala. Apa ada orang yang melakukan segala? Saya jual-jual sendiri, saya beli sendiri, apa gitu? Itu bukan, nggak ada orang yang melakukan segala itu. Orang yang berarti orang yang membeli barang bukan aktor. Definisi aktor itu orang yang berinteraksi dengan sistem. Ya. Sudah ada berapa aktor tadi di dalam itu, walaupun satu salah ya, di bawah sendiri ada aktor penjualan. Penjualan itu bukan aktor, bukan orang. Bukan sistem lain yang berinteraksi dengan sistem kita juga. Ya. Jadi yang bawah sendiri itu salah ya. Berikutnya siapa? Sudah Mbak Yu, ada lagi yang mau tanya? Berikutnya next. Sudah dibetulkan? Belum ketemu yang error? Masih tidak ada error semua? Oh iya, kalau nggak ada error kan berarti enggak. Nah iya, berarti belum ada errornya. Next. Boleh monggo. Ayo. Saya tinggal dulu sebentar.
Aku aja yang buat kalau itu mah. Belum ada. Biar tahu kalau misalnya ada yang salah kira-kira perlu dibetulkan atau tidak, kita cari tahu. Oke. Buat sini ya? Buat apa? Registrasi. Ada di itu ya, DFT-nya sudah ada ya. Sudah dikasih NIM. 3 angka terakhir NIM ya. Oke, kira-kira registrasi ini dilakukan berapa kali? 1 kali. Setelah registrasi kira-kira apa yang terjadi? Setelah disimpan langsung bisa login. Datanya nggak ditampilkan di mana-mana. Siapa aja yang registrasi. Registrasi itu masuk ke tabel mana? Tabel mana? User. Presentasinya belum berhasil. Presentasinya belum berhasil. Di Google Meet. Dipilih dulu layarnya.
Sampai enggak masuk kamu? Kamu sampai masuk EVA? EV. Oke. Kok NIM-nya 912 ya? Kemarin kok 912 sih? Oh, setengah. Tabel apa? User. Hah? Ya. Nah, user ini yang registrasi kan masuk tabel user. Yang registrasi tadi nggak perlu ditampilkan lagi nih siapa aja yang sudah registrasi. Perlu ditampilkan nggak? Nggak perlu. Terus nggak perlu ditampilkan. Pas login. Karena di kayak versi profilnya ditampilkan terus namanya. Registrasi kan hubungannya dengan user. Nah, data user tadi nggak perlu ditampilkan nggak? Salah satunya di ketika dia sudah login ya. Ada lagi nggak selain itu? Ya, termasuk sih itu. Termasuk dengan tampilkan ketika dia sudah login kan ada datanya. Itu bagiannya transaksi lagi. Ada lagi nggak? Siapa yang butuh data orang-orang yang sudah login? Ada nggak ya? Ada nggak data orang yang butuh data mengenai user-user yang sudah registrasi? Admin butuh buat apa? Autentikasi dong. Ya pas transaksi si usernya sudah daftar. Ya, iya boleh lah. Apa ada yang lain? Kalau ada user yang bermasalah, kira-kira diapakan? Diblokir. Kira-kira blokirnya gimana caranya? Kalau nggak ada daftar yang bisa dilihat. Gimana caranya? Butuh daftar enggak? Butuh menampilkan daftar enggak? Ngerti? Ya. Jadi butuh menampilkan daftar dari user, salah satunya di situ untuk blokir. Juga kalau misalnya ada yang sudah diblokir mau diaktifkan lagi misalnya dan lain-lain. Kayak tadi Anda bilang juga toko butuh data user buat tahu usernya ini alamatnya di mana dan lain-lain. Gitu ya. Jadi banyak yang butuh data mengenai apa yang diinputkan ketika registrasi. Ya. Nah, jadi registrasi itu bukan cuma habis diregistrasikan selesai gitu ya, masih ada lanjutannya gitu. Nah, gimana? Anda sudah melakukan apa nih selain memasukkan data ke tabel user? Coba sih, anu di itu dulu.
Di registrasi dulu. Di registrasinya, halaman registrasi. Di sini sudah ada user yang namanya itu, kira-kira kalau ada user yang masukkan kode atau email yang sama, apa yang terjadi? Sudah ada. Berarti kalau yang dicek cuma emailnya. Ya, yang foto tadi gimana? Login dulu. Yang barang foto tadi gimana? Oh, sebelumnya belum, sekarang ditambahkan gitu kan? Salah satu hal nih yang butuh data tentang registrasi siapa lagi? Tadi admin sudah, toko sudah, siapa lagi? Data tentang registrasi siapa lagi? Siapa lagi kira-kira teman-teman yang butuh data tentang registrasi ini? Gimana? Toko tadi sudah penjual ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi Mas? Aktornya siapa aja sih? Aktornya siapa aja sih? Ya, dari itu kira-kira sudah disebutkan siapa saja. User juga sudah saya sebutkan. Butuh user, butuh ini data registrasi. Betul nggak? Hah? Nggak ada butuh, yakin nggak? Butuh buat apa? Hah? Selain itu. Itu aja. Ada lagi nggak? Dari data registrasi ini butuh apa lagi? Untuk melakukan apa? User itu. Butuh dirubah nggak data ini? Nah, ketika ngubah berarti butuh tahu data. Ya, jadi yang Anda buat sebenarnya ya bukan cuma masuk ke data tabel Pak. Juga banyak gitu loh yang berhubungan dengan registrasi ya. Oke. Oke, lanjut apa sudah? Ngerti nggak dari tadi teman-teman yang di depan? Jadi harapan saya DFG-nya sudah benar, sudah gabung dalam satu web, sudah dibuat perencanaan kira-kira dipakai untuk apa sih yang mau saya buat itu, jadi nggak pokoknya jadi gitu. Ya manfaatnya apa, tujuannya apa, yang pakai siapa, yang jalankan siapa, ya hubungannya dengan tampilan, kira-kira tampilan apa aja ini yang dibutuhkan. Ya,
Kayak tadi bukan cuma untuk dimasukkan dalam tabel saja, tapi juga untuk ditampilkan di banyak tempat. Atau gimana memfasilitasinya. Ya. Yang berikutnya dari DFD sudah, dari yang Anda buat ini sudah, tapi yang Anda buat ini sebenarnya kurang apa perencanaan. Berarti masing-masing mahasiswa sesuai dengan tadi yang sudah dipilih harusnya membuat perencanaan, desain, alur atau cara kerjanya, step by step-nya bagaimana. Ya, step by step-nya gimana. Contoh reward, saya nggak paham nih, reward ini gimana step by step-nya. Misalnya, step awalnya adalah toko, itu merubah status reward barang menjadi apa misalnya. Terus, kalau statusnya sudah dirubah, hubungannya apa dengan diskon persen tadi? Saya nggak ngerti. Saya yang ngerti adalah yang buat sendiri. Makanya alurnya bagaimana, prosesnya seperti apa, dan itu kadang butuh lebih dari satu flowchart. Anda bisa jadi beberapa flowchart. Misalnya untuk memasukkan barang sendiri Anda sebutkan ya. Memasukkan barang prosesnya seperti ini, memberi perubahan status reward pada sebuah barang seperti ini, menambahkan reward prosesnya seperti ini. Terus ketika transaksi bagaimana alurnya. Jadi lebih dari satu flowchart. Ya. Jadi kurang lebih mungkin berikutnya itu, dan kita periksa juga flowchart-nya seperti apa nanti. Mungkin itu aja. Ya, ada lagi yang mau maju? Ini mau dicek. Intinya adalah kalau Anda nggak maju, berarti nggak dicek. Kalau nggak dicek, berarti nggak tahu benar atau salahnya, kurangnya apa. Jadi ya ketika ada kekurangan di belakang, ya nggak punya waktu betulkan. Gitu. Dari sekarang Anda masih punya waktu betulkan 3 minggu. Atau mungkin lebih karena ada UAS, ada waktu minggu tenang juga. Ya. Ya, bikin cek. Silakan. Jadi kalau ada yang masih mau presentasi ya silakan. Kalau enggak ya sudah. Ya, jadi saya akhiri tapi bukan berarti berakhir perkuliahannya. Jadi saya akhiri biar yang sudah-sudah mungkin bisa move on, tapi yang belum mau dipresentasikan ya silakan, saya masih di sini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini masih saya tanya, nanti saya akan lagi kalau bisa boleh dimasukkan. Menurut saya ya tadi itu mas, mending sampai masukkan satu demi satu. Masukkan controllernya, dicoba controllernya bisa. Kalau ternyata bukan controller baru, ya bukan. Misalnya sudah masuk ke controller, ada yang namanya controller apa yang buat apa? Misalnya Anda masukkan ke controller barang, misalnya ya. Di sini ya tinggal buat fungsi baru kan. Nah, Anda coba fungsi itu jalan apa enggak? Ya, kalau fungsinya jalan ditambahi modelnya jalan apa enggak? Coba satu demi satu kan, memang prosesnya seperti itu. Ya. Bukan Anda coba di sini selesai, Anda masukkan sini, ternyata error lagi, percuma. Ini mending satu-satu dimasukin.
langsung di itunya Pak. Kalau TIA kemarin yang datang cuma 5 anak, jadi semuanya sudah dicek. Yang nggak datang ya sudah. Oke. Ini adalah seperti ini. Nama ngomong